PT Avia Avian Tbk dengan kode tiker Avia adalah pemimpin pasar cat dekoratif di Indonesia dengan pangsa pasar lebih dari 20%. Mereka memiliki 2 pabrik besar di Sidoarjo dan Serang dengan rencana pembangunan pabrik ketiga di Cirebon. Avia didirikan pada tahun 1978 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Desember 2021. Selain itu, mereka juga memiliki jaringan distribusi yang luas dengan 114 pusat distribusi sendiri dan 37 pusat distribusi pihak ketiga. Mereka melayani lebih dari 56.000 toko bahan bangunan di Indonesia. Untuk keunggulan kompetitif Avia adalah kemampuan integrasi vertikal, yaitu memproduksi sebagian besar bahan baku secara internal seperti resin, kemasan kaleng, aditif, dan koloran. Nah, hal ini akan mengurangi ketergantungan perseroan terhadap pemasok. Selain itu, Avia juga memiliki pusat riset dan pengembangan atau inovasi pertama di Indonesia, yaitu Avian Innovation Center. Untuk komposisi pemegang sahamnya, PT Tankop Surya Sentosa mendominasi sebagai pemegang saham terbesar dengan kepemilikan sebesar 36,6%, diikuti oleh PT Wahana Lancar Rezeki yang memiliki 32,49%. Selain itu, sekitar 18,48% saham dimiliki oleh masyarakat Warkat. Sementara untuk Archipelago Investment Private Limited memiliki 6,3% saham dan sisanya dipegang oleh pemegang saham individu baik dari kalangan Warkat maupun non-Warkat. PT Avia ini beroperasi di industri pengolahan bahan kimia dengan fokus utama pada produksi cat dan tinta cetak. Nah, ini mencakup beragam jenis cat seperti cat dasar, cat untuk logam, kayu, tembok, kapal, cat epoksi, dan juga produk seperti lak, pigmen, pewarna, dan preparat yang lain. Selain itu, mereka juga memproduksi pernis, lak, lem, dan beton atau mortar yang siap pakai. Untuk usaha penunjangnya meliputi produksi damar buatan seperti bahan baku plastik, bahan kimia dasar untuk pigmen dan cat warna, serta pembuatan wadah logam seperti kaleng dan drum. Produknya dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu solusi arsitektur dan barang perdagangan. Untuk solusi arsitektur mencakup cat tembok, cat untuk kayu dan besi, pelapis anti bocor, perawatan kayu, dan produk terkait lainnya. Dengan portofolio lebih dari 2.300 SKU yang diwakili oleh 96 merek, termasuk Avian, Avitech, dan Nodrop. Sedangkan untuk barang perdagangan, meliputi produk pendukung seperti pipa, mebel, dan alat pengecetan, yang diperoleh dari pihak afiliasi dan diperdagangkan oleh entitas anak usaha. Untuk posisi keuangannya pada aset tahun 2023 mencapai 11,16 triliun atau meningkat 3,47% dibanding tahun sebelumnya. Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh peningkatan aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancar pada tahun 2023 meningkat 2,76% dibanding tahun sebelumnya yang disebabkan oleh peningkatan investasi baik dalam bentuk investasi jangka pendek maupun reksadana. Untuk aset tidak lancarnya pada tahun 2023 meningkat 6,46%. Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh peningkatan aset tetap neto serta aset pajak tangguhan. Untuk total liabilitasnya pada tahun 2023 meningkat 2,32% dibanding tahun sebelumnya. Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh peningkatan liabilitas jangka pendek. Sedangkan liabilitas jangka pendeknya yang mengalami peningkatan sebesar 6,04% dibanding tahun 2022 yang disebabkan oleh peningkatan utang usaha baik dari pihak berelasi maupun pihak ketiga serta beban akrual dan imbalan kerja jangka pendek. Untuk liabilitas jangka panjangnya pada tahun 2023 menurun 35,49% dibanding dengan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh penurunan liabilitas pajak tangguhan neto dan liabilitas sewa bagian jangka panjang. Total ekuitas perseroan pada tahun 2023 meningkat 3,62% dibanding tahun sebelumnya. Nah, kondisi ini
dipengaruhi oleh penambahan dari laba tahun berjalan sebesar 1,64 triliun. Untuk laporan laba rugi, pendapatan neto pada tahun 2023 mencapai 7 triliun atau meningkat 4,82% dari tahun sebelumnya, yaitu 6,69 triliun. Strategi yang diterapkan oleh perseroan dalam menghadapi pelemahan permintaan cat melalui penambahan ragam produk dengan meleverage spread merek-merek perseroan yang telah dikenal baik di pasar. Nah, terbukti berhasil menjaga pertumbuhan penjualan. Sepanjang tahun 2023, perseroan hanya melakukan penyesuaian harga cat untuk kategori tertentu saja, tidak seperti tahun sebelumnya di mana terdapat beberapa kali penyesuaian harga untuk hampir semua kategori. Beban pokok penjualan pada tahun 2023 mencapai 3,83 triliun atau menurun 3,6% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3,97%. Sepanjang tahun 2023, harga beberapa bahan baku mengalami penurunan sehingga mengakibatkan penurunan dalam harga pokok produksi perseroan. Sementara untuk barang dagangan, tidak terdapat penyesuaian harga dari pemasok sepanjang tahun 2023 sehingga harga pokok pembelian cukup stabil. Untuk laba tahun berjalannya pada tahun 2023 mencapai 1,64 triliun atau meningkat 17,33% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1,4 triliun. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh penurunan beban pokok penjualan, terjaganya biaya operasional, serta stabilnya pendapatan di luar usaha, terutama pendapatan bunga. Margin laba tahun berjalan tahun 2023 membaik mencapai 23,4% dibanding tahun sebelumnya yaitu 20,92%. Untuk arus kasnya, pada 2023 untuk arus kas dari aktivitas operasi mencapai 1,58 triliun atau meningkat 8,49% yang disebabkan oleh kenaikan kas dari aktivitas operasi, utamanya dari penerimaan dari pelanggan. Untuk kas neto dari aktivitas investasi pada tahun 2023 mencapai 1 triliun, menurun 293% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh penempatan dana pada deposito sebesar 1,74 triliun, serta penambahan surat utang negara sebesar 196 miliar. Untuk kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2023 mencapai 1,44 triliun, atau meningkat 25% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1,14 triliun, yang disebabkan oleh pembayaran dividen pada tahun 2023 dan pada tahun 2022. Juga terdapat akuisisi saham treasury sebesar 16,37 miliar, serta pembayaran liabilitas sewa sebesar 58,84 miliar. Untuk aksi korporasi pada tahun 2023, PT Avia Avian Tbk melakukan buyback saham sebesar 1,4 miliar lembar saham atau sekitar 2,3% dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Dana yang dialokasikan ini untuk pembelian saham mencapai 1 triliun rupiah, termasuk biaya lainnya seperti transaksi dan lain-lain. Nah, tujuan dari buyback saham ini adalah untuk mengoptimalkan permodalan perusahaan serta meningkatkan dan melindungi nilai bagi pemegang saham. Untuk yang terakhir ada valuasi dari PT Avian Avia Tbk atau Avia. Di harga yang sekarang ini Rp550 per lembar saham. PBV-nya adalah 3,44 dengan rata-rata PBV selama 5 tahun adalah 5,78 atau di bawah rata-rata 5 tahunannya. Sedangkan untuk PER atau price to earning ratio-nya adalah 20,75 dengan rata-rata per 5 tahun terakhir adalah 29,35 atau masih di bawah rata-rata 5 tahun terakhir. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan komen. Terima kasih.